Dari dulu, emas selalu jadi pilihan orang Indonesia buat nyimpan kekayaan. Mulai dari nenek kita yang nyimpan kalung di lemari, sampai anak muda zaman sekarang yang nabung emas lewat aplikasi mulai dari Rp10.000. Tapi di balik kelihatannya yang sederhana, ada banyak hal yang kalau kamu nggak tahu, justru bikin kamu rugi. Salah pilih jenis emas, salah tempat beli, atau salah waktu jual, bisa bikin tabungan emasmu nggak seuntung yang kamu kira. Di video ini, kita bahas tuntas dari nol. Kenapa emas penting, jenis-jenisnya, cara beli yang aman, cara nyimpan, soal pajak, kapan jual, sampai kesalahan pemula yang harus kamu hindari. Ini panduan lengkap, jadi siapin waktu, mungkin sambil nyatat. Tonton sampai habis, karena di bagian akhir aku kasih langkah pertama yang bisa kamu lakukan hari ini juga, bahkan dengan modal kecil. Yuk kita mulai. Mari kita mulai dari pertanyaan dasar, kenapa emas? Buat pemula yang baru mau belajar nyimpan kekayaan, emas itu pintu masuk yang paling gampang dipahami. Beda dengan saham yang butuh analisa rumit, emas itu sederhana. Nilainya sudah diakui di seluruh dunia selama ribuan tahun, dan kemanapun kamu bawa, emas tetap berharga. Buat orang Indonesia, emas juga terasa dekat secara budaya. Hampir setiap keluarga pernah punya emas, entah dalam bentuk perhiasan atau batangan. Kelebihan lainnya, emas itu liquid, artinya gampang dijual kembali jadi uang tunai saat kamu butuh, lewat toko emas, pegadaian, atau aplikasi. Dan yang paling penting buat pemula, kamu bisa mulai dari jumlah yang sangat kecil. Gak harus punya jutaan dulu. Inilah yang bikin emas jadi langkah awal yang pas sebelum kamu belajar instrumen lain yang lebih kompleks. Sebelum lebih jauh, satu hal yang harus kamu pahami dulu, dan ini yang sering disalahpahami pemula. Emas itu bukan alat buat cepat kaya. Emas adalah alat lindung nilai. Apa maksudnya? Saat harga-harga naik karena inflasi, dan nilai uang kertas pelan-pelan menyusut, harga emas cenderung ikut naik mengimbanginya. Jadi fungsinya adalah menjaga daya beli uangmu dalam jangka panjang, bukan melipat gandakannya dalam semalam. Karena itu, jangan harap beli emas hari ini lalu untung besar bulan depan. Harga emas bisa naik turun dalam jangka pendek, kadang malah turun. Tapi kalau kamu lihat dalam rentang bertahun-tahun, emas terbukti menjaga nilai dengan baik. Maka, mindset yang benar adalah menabung emas untuk jangka panjang, sebagai bagian dari simpananmu, bukan buat ditebak harganya tiap hari. Kalau kamu masuk dengan harapan cepat kaya, kamu akan kecewa dan gampang panik saat harga turun sebentar. Ini kesalahan klasik yang harus kamu hindari dari awal. Banyak orang mengira beli perhiasan emas sama dengan investasi emas. Padahal beda jauh. Saat kamu beli perhiasan, kamu nggak cuma bayar harga emasnya, tapi juga ongkos pembuatan, atau yang sering disebut ongkos tukang. Ongkos ini bisa 10-20% dari harga, bahkan lebih untuk model yang rumit. Masalahnya, saat kamu jual lagi, ongkos pembuatan itu hampir nggak dihargai. Kamu cuma dibayar berdasarkan berat dan kadar emasnya. Jadi begitu kamu beli perhiasan, kamu langsung rugi sebesar ongkos tadi. Perhiasan itu cocok untuk dipakai dan dinikmati keindahannya, bukan untuk menyimpan kekayaan secara optimal. Kalau tujuanmu investasi atau nabung, pilih emas batangan murni 24 karat, yang harganya mengikuti harga emas dunia tanpa biaya model yang bikin rugi. Sekarang kita masuk ke emas batangan, pilihan utama untuk investasi. Di Indonesia, merek yang paling terkenal adalah Antam, atau logam mulia, yang diproduksi oleh perusahaan tambang milik negara. Selain Antam, ada juga merek lain seperti UBS dan Galeri 24 yang juga resmi dan banyak dipakai. Apa bedanya? Secara kadar emas, sama-sama 24 karat. Bedanya ada di harga, kemasan, dan tingkat pengakuan. Antam biasanya sedikit lebih mahal karena paling diakui dan paling gampang dijual kembali di mana saja. Merek lain kadang lebih murah, jadi selisih harganya bisa jadi pertimbangan. Emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari setengah gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, sampai ratusan gram. Buat pemula, mulai dari ukuran kecil seperti 1 atau 2 gram itu wajar. Yang penting, pilih merek resmi yang gampang dijual kembali nanti. Saat kamu beli emas batangan, kamu nggak cuma dapat logamnya, tapi juga sertifikat. Sertifikat ini penting banget, jangan pernah dianggap sepele. Sertifikat membuktikan keaslian, berat, dan kadar emasmu. Tanpa sertifikat,
Atau kalau sertifikatnya hilang dan rusak, harga jual emasmu bisa turun, karena pembeli ragu sama keasliannya. Emas antam keluaran baru bahkan punya kemasan khusus yang menyatu dengan sertifikatnya, lengkap dengan fitur keamanan yang bisa dicek keasliannya. Karena itu, ada 2 aturan penting. Pertama, simpan sertifikat sebaik kamu menyimpan emasnya, jangan sampai terpisah atau hilang. Kedua, jangan merusak kemasan aslinya kalau niatmu untuk dijual lagi. Kemasan yang masih rapi dan utuh membuat emasmu lebih gampang diterima dan dihargai penuh saat dijual. Perlakukan sertifikat dan kemasan seperti bagian dari nilai emas itu sendiri, karena memang begitu adanya. Buat kamu yang modalnya pas-pasan, ada cara yang lebih ringan, namanya tabungan emas digital. Lewat layanan seperti Pegadaian atau berbagai aplikasi keuangan, kamu bisa beli emas dalam jumlah sangat kecil, bahkan mulai dari 0,01 gram, atau setara beberapa ribu rupiah saja. Cara kerjanya, uangmu dikonversi jadi saldo emas sesuai harga saat itu. Jadi yang kamu punya adalah catatan kepemilikan emas, bukan fisiknya dulu. Kamu bisa nyicil nambah saldo emas kapan aja, sedikit demi sedikit. Nanti kalau saldomu sudah cukup, biasanya bisa dicetak jadi emas batangan fisik, atau langsung dijual kembali jadi uang. Kelebihannya jelas, terjangkau, praktis, dan gampang diakses lewat HP. Ini cara paling pas buat membangun kebiasaan nabung emas tanpa harus nunggu punya uang banyak dulu. Tapi pastikan kamu pakai layanan yang resmi dan terdaftar serta diawasi otoritas keuangan. Sekarang muncul pertanyaan, lebih baik emas fisik atau digital? Dua-duanya punya plus minus. Emas fisik, batangan yang bisa kamu pegang. Kelebihannya kamu benar-benar memilikinya secara nyata, aman dari risiko sistem atau perusahaan. Tapi kekurangannya, kamu harus mikirin penyimpanan yang aman, dan modal awalnya lebih besar karena beli per gram utuh. Emas digital, kebalikannya. Sangat terjangkau, praktis, gampang dicicil sedikit-sedikit, dan gak perlu pusing nyimpan. Tapi kamu bergantung pada perusahaan penyedianya, jadi penting banget memilih yang resmi dan terpercaya. Lalu mana yang dipilih? Buat pemula dengan modal kecil, mulai dari digital itu masuk akal untuk membangun kebiasaan. Begitu saldonya sudah lumayan, banyak orang mencetaknya jadi fisik untuk disimpan jangka panjang. Jadi keduanya bisa saling melengkapi, bukan harus pilih salah satu. Sesuaikan dengan kondisi dan kenyamananmu. Salah satu hal terbaik dari emas zaman sekarang adalah kamu bisa mulai dari sangat kecil. Dulu, orang mikir investasi emas itu cuma buat yang punya banyak uang. Sekarang nggak lagi. Dengan tabungan emas digital, kamu bisa mulai dari Rp10.000. Anggap aja kamu sisihkan uang jajan 1 kali, lalu dibeliin emas. Yang penting di sini bukan jumlahnya, tapi kebiasaannya. Coba bayangin kalau kamu rutin nabung emas 20.000 sehari. Sebulan itu 600.000, setahun lebih dari 7 juta dalam bentuk emas. Padahal terasanya cuma sedikit tiap hari. Inilah kekuatan konsistensi. Jangan tunggu punya uang banyak dulu baru mulai, karena momen itu sering gak datang-datang. Mulai dari yang kamu mampu sekarang, sekecil apapun, lalu naikkan pelan-pelan. Emas yang kamu kumpulin sedikit demi sedikit, lama-lama jadi simpanan yang nyata dan berarti. Ini bagian yang sering bikin pemula kaget, jadi perhatikan baik-baik. Harga emas itu punya 2 angka, harga beli dan harga jual kembali, atau buyback. Harga beli adalah harga saat kamu membeli emas. Harga buyback adalah harga saat kamu menjualnya kembali. Dan harga buyback selalu lebih rendah dari harga beli. Selisih ini disebut spread. Misalnya, kamu beli emas hari ini di harga 1 juta per gram, harga buybacknya saat itu mungkin cuma sekitar 950.000. Artinya, kalau kamu jual lagi langsung hari itu juga, kamu sudah rugi karena selisihnya. Inilah kenapa emas itu untuk jangka panjang. Harga emas harus naik dulu cukup banyak untuk menutup spread ini, baru kamu mulai untung saat jual. Jadi sebelum beli, selalu cek 2 angka ini, dan sadari bahwa kamu butuh waktu, bukan jual buru-buru, supaya emasmu benar-benar menguntungkan. Pertanyaan besar yang sering muncul, kapan waktu terbaik beli emas? Takut beli pas harga lagi mahal. Kabar baiknya, ada strategi sederhana yang menghilangkan kebingungan ini, namanya nyicil rutin, atau dalam istilah keuangan disebut menabung berkala. Caranya, kamu beli emas dalam jumlah tetap secara rutin, misalnya tiap bulan pas gajian, tanpa peduli harganya lagi naik atau turun. Kenapa ini ampuh?
Karena kamu jadi nggak perlu nebak-nebak waktu yang tepat, yang bahkan ahli pun sering salah. Saat harga lagi mahal, kamu dapat sedikit. Saat harga lagi murah, uang yang sama dapat lebih banyak emas. Dalam jangka panjang, harga belimu jadi rata-rata, dan emosimu lebih tenang. Kamu nggak akan stres mantengin harga tiap hari, atau nyesel karena salah timing. Cukup tetapkan jumlah rutin yang kamu mampu, jalankan dengan disiplin, dan biarkan waktu yang bekerja untukmu. Biar kamu nggak gampang dibohongi, kamu perlu tahu cara baca harga emas. Harga emas berubah setiap hari, bahkan setiap jam, mengikuti harga emas dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kamu bisa cek harga resmi langsung di situs atau aplikasi penjual resmi seperti Logam Mulia Antam atau Pegadaian. Saat lihat harga, ingat dua angka tadi, harga beli dan harga buyback. Jangan cuma lihat satu. Bandingkan juga antar penjual resmi, karena bisa ada sedikit perbedaan. Satu hal lagi, harga yang kamu lihat di toko perhiasan biasanya beda dengan harga emas batangan murni, karena tadi ada faktor ongkos. Dengan rutin melihat harga, kamu pelan-pelan akan paham polanya, dan tahu apakah harga yang ditawarkan ke kamu itu wajar atau enggak. Jangan beli emas tanpa tahu harga acuannya hari itu, karena disitulah orang gampang ketipu. Ini soal keamanan, jadi tolong serius. Beli emas itu harus di tempat yang resmi dan terpercaya, titik. Untuk emas fisik, beli langsung di gerai resmi seperti butik Logam Mulia Antam, kantor Pegadaian, toko emas yang sudah punya reputasi baik, atau platform online resmi yang jelas legalitasnya. Untuk emas digital, pastikan aplikasinya terdaftar dan diawasi oleh otoritas keuangan yang berwenang. Hindari godaan beli emas dari penjual nggak jelas, apalagi yang nawarin harga jauh lebih murah dari pasaran. Harga yang terlalu murah itu lampu merah, kemungkinan besar palsu atau bermasalah. Begitu juga hati-hati sama tawaran arisan emas atau investasi emas dengan iming-iming untung pasti dan besar. Itu sering jadi modus penipuan. Aturannya sederhana, kalau ragu sama tempatnya, jangan beli. Sedikit lebih repot mencari tempat resmi jauh lebih baik daripada kehilangan uang karena emas palsu atau penipuan. Kalau kamu pegang emas fisik, muncul tanggung jawab baru, menyimpannya dengan aman. Emas itu kecil tapi bernilai tinggi, jadi incaran. Ada beberapa pilihan. Pertama, simpan di rumah, di tempat tersembunyi atau brankas pribadi. Ini gratis dan gampang diakses, tapi risikonya ada kalau terjadi pencurian atau bencana. Kedua, sewa kotak penyimpanan aman di bank, atau yang disebut safe deposit box. Ini jauh lebih aman, tapi ada biaya sewa tahunan. Ketiga, kalau kamu pakai tabungan emas digital, penyimpanan jadi urusan penyedia layanan, kamu nggak perlu pusing. Pilih sesuai jumlah emas dan kenyamananmu. Kalau emasmu masih sedikit, simpan di rumah dengan hati-hati mungkin cukup. Tapi begitu jumlahnya sudah besar, mempertimbangkan safe deposit box itu bijak. Dan satu hal, jangan cerita ke banyak orang soal berapa emas yang kamu simpan di rumah. Diam itu juga bagian dari keamanan. Banyak pemula cuma mikirin harga emasnya, padahal ada biaya-biaya lain yang kalau nggak dihitung bisa ngurangin keuntunganmu. Mari kita buka satu-satu. Pertama, ada spread tadi, selisih harga beli dan jual, yang sudah kita bahas. Kedua, untuk tabungan emas digital, kadang ada biaya pembukaan rekening, biaya titip atau penyimpanan tahunan, dan biaya kalau kamu mau mencetak saldo jadi fisik. Biaya cetak ini bisa lumayan, tergantung ukurannya. Ketiga, kalau kamu sewa safe deposit box, ada biaya sewa rutin. Keempat, untuk perhiasan tadi, ada ongkos pembuatan yang hangus saat dijual. Kenapa ini penting? Karena semua biaya ini, kalau dijumlah, memengaruhi seberapa untung kamu sebenarnya. Jadi sebelum mulai, tanyakan dan baca dengan teliti semua biaya yang berlaku di layanan yang kamu pakai. Investor yang cerdas itu bukan cuma tahu harga, tapi juga tahu semua biaya yang nempel di belakangnya. Sekarang soal yang sering bikin bingung, pajak emas. Aku jelasin secara umum ya, dan untuk angka pastinya, selalu cek aturan terbaru karena bisa berubah. Di Indonesia, pembelian emas batangan bisa dikenakan pungutan pajak penghasilan dalam persentase kecil dari nilai transaksi. Besarnya biasanya berbeda tergantung apakah kamu punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang punya NPWP umumnya kena tarif lebih rendah dibanding yang nggak punya. Kabar baiknya, persentasenya relatif kecil,
Dan biasanya sudah otomatis dihitung saat transaksi di penjual resmi, jadi kamu nggak perlu ngurus ribet sendiri. Yang penting buat kamu pahami, pajak ini bagian dari biaya, jadi masukkan ke perhitungan. Dan punya NPWP bisa bikin tarifnya lebih ringan. Karena aturan pajak bisa berubah dari waktu ke waktu, jangan jadikan video ini patokan final. Cek informasi resmi terbaru, atau tanya langsung ke penjual emas resmi saat bertransaksi. Kembali ke pertanyaan yang menggoda, kapan sih waktu paling tepat beli emas? Jujur, nggak ada yang bisa menebak harga emas dengan pasti, bahkan analis profesional sekalipun. Jadi kalau ada yang ngaku bisa memastikan harga emas bakal naik atau turun, hati-hati. Karena nggak ada yang tahu pasti, kembali ke strategi yang sudah kita bahas, nyicil rutin. Itu jawaban paling aman untuk pemula. Tapi kalau kamu mau sedikit lebih taktis, ada prinsip umum, emas cenderung diburu orang saat kondisi ekonomi nggak pasti atau saat inflasi tinggi, sehingga harganya naik di masa itu. Sebaliknya, saat ekonomi tenang, harganya bisa lebih kalem. Tapi sekali lagi, ini cuma kecenderungan, bukan jaminan. Saranku, jangan menghabiskan energi nebak waktu sempurna. Lebih baik konsisten nyicil dalam jangka panjang. Waktu terbaik menanam emas itu sebenarnya sederhana, sedini mungkin, dan serutin mungkin, sesuai kemampuanmu. Nabung emas itu satu hal, tapi tahu kapan dan bagaimana menjualnya sama pentingnya. Pertama, kapan menjual? Idealnya, jual emas saat kamu memang butuh untuk tujuan yang sudah direncanakan, misalnya buat dana nikah, modal, atau keperluan mendesak. Atau jual sebagian saat harga sedang tinggi dan kamu merasa untungnya sudah cukup memuaskan. Yang penting, jangan jual karena panik saat harga turun sedikit, karena itu justru saat kamu merugi. Kedua, gimana cara jualnya? Bawa emas beserta sertifikat dan kemasan aslinya yang masih utuh ke tempat penjualan resmi, seperti butik Antam, Pegadaian, atau toko tempat kamu beli. Mereka akan mengecek keaslian dan beratnya, lalu membayar sesuai harga buyback hari itu. Untuk tabungan emas digital, menjualnya bahkan lebih gampang, cukup beberapa klik di aplikasi. Ingat selalu, harga jual mengikuti buyback, bukan harga beli. Jadi pastikan kamu sudah memegang emas cukup lama agar hasilnya benar-benar menguntungkan. Emas akan terasa jauh lebih bermakna kalau kamu kaitkan dengan tujuan yang jelas. Daripada nabung emas tanpa arah, coba tetapkan tujuannya. Misalnya, kamu mau nikah 3 tahun lagi. Kamu bisa nyicil emas rutin dari sekarang sebagai dana persiapan, yang nilainya cenderung terjaga dari inflasi. Atau buat yang berniat naik haji atau umrah, nabung emas itu pilihan populer, karena nilai emas sering dianggap sejalan dengan biaya ibadah tersebut dalam jangka panjang. Bisa juga untuk dana pendidikan anak yang masih lama, atau sekadar dana cadangan keluarga. Dengan menempelkan tujuan ke setiap tabungan emasmu, kamu jadi punya alasan kuat untuk konsisten, dan gak gampang tergoda menjualnya buat hal yang gak penting. Pisahkan kalau perlu, ini emas buat haji, ini buat pendidikan. Tujuan yang jelas mengubah kebiasaan kecil nabung emas jadi langkah nyata menuju hal-hal besar dalam hidupmu. Mari kita rangkum kesalahan-kesalahan yang paling sering bikin pemula rugi, biar kamu gak mengalaminya. Pertama, beli perhiasan dikira investasi, padahal ongkos buatnya bikin rugi saat dijual. Kedua, lupa memperhitungkan spread, lalu kaget kenapa baru beli sudah terlihat rugi kalau dijual. Ketiga, beli di tempat nggak resmi karena tergiur harga murah, ujungnya dapat emas palsu. Keempat, panik jual saat harga turun sedikit, padahal emas itu main jangka panjang. Kelima, merusak atau menghilangkan sertifikat dan kemasan, sehingga harga jualnya turun. Keenam, naruh semua uang di emas, padahal emas idealnya cuma sebagian dari simpanan. Dan ketujuh, tergoda investasi emas bodong yang janjiin untung pasti dan besar. Semua kesalahan ini sebenarnya gampang dihindari kalau kamu sudah tahu, dan sekarang kamu sudah tahu. Jadi pelan-pelan, hati-hati, dan jangan terburu-buru. Kesabaran dan kehati-hatian adalah teman terbaikmu dalam menabung emas. Biar kamu makin paham posisi emas, mari kita bandingkan dengan dua instrumen populer lain, deposito dan reksadana. Emas, seperti sudah kita bahas, fungsinya lindung nilai. Dia nggak ngasih penghasilan rutin, harganya bisa naik turun, tapi bagus menjaga nilai jangka panjang dan diakui di mana-mana. Deposito beda. Kamu menaruh uang di bank untuk jangka waktu tertentu, dapat bunga yang sudah pasti,
dan dijamin lembaga penjamin simpanan sampai batas tertentu. Risikonya sangat rendah, tapi uangmu terkunci sampai jatuh tempo, dan bunganya kadang cuma seimbang dengan inflasi. Reksadana, di sisi lain, uangmu dikelola manajer investasi. Ada yang risikonya rendah seperti pasar uang, ada yang potensinya tinggi tapi fluktuatif seperti reksadana saham. Lalu mana yang terbaik? Gak ada yang mutlak terbaik, karena ketiganya punya peran berbeda. Yang bijak bukan memilih satu, tapi mengombinasikannya sesuai tujuan dan jangka waktumu. Emas untuk lindung nilai, deposito untuk yang aman dan pasti, reksadana untuk pertumbuhan. Bersama, mereka bikin keuanganmu lebih seimbang. Ada banyak mitos seputar emas yang beredar, dan kalau kamu percaya, bisa bikin salah langkah. Mari kita luruskan satu-satu. Mitos pertama, emas pasti naik harganya tiap tahun. Salah. Emas memang cenderung naik dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek bisa turun atau diam lama. Jadi jangan kaget kalau emasmu sempat merah. Mitos kedua, kamu harus pintar nebak dan beli pas harga paling rendah. Padahal, menebak titik terendah itu hampir mustahil, bahkan buat ahli. Lebih aman nyicil rutin. Mitos ketiga, emas cuma buat orang kaya. Ini sudah nggak berlaku, karena sekarang kamu bisa mulai dari Rp10.000 lewat tabungan emas digital. Mitos keempat, emas digital itu nggak nyata atau nggak aman. Selama kamu pakai penyedia resmi yang diawasi otoritas, saldonya didukung emas fisik dan bisa dicairkan. Dengan membuang mitos-mitos ini, kamu bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan kata orang, dan itu yang bikin langkahmu lebih tenang dan benar. Pertanyaan bagus yang sering ditanyakan, berapa banyak sih emas yang sebaiknya aku punya? Jawabannya, emas sebaiknya jadi sebagian dari simpananmu, bukan satu-satunya. Kenapa? Karena walaupun emas bagus untuk menjaga nilai, dia nggak memberi penghasilan rutin seperti bunga atau dividen, dan harganya bisa diam lama. Banyak penasihat keuangan menyarankan emas mengisi sekitar 10-15% dari total aset investasimu, sebagai penyeimbang. Sisanya bisa di instrumen lain sesuai tujuanmu, seperti dana darurat yang liquid, deposito, atau reksadana untuk pertumbuhan jangka panjang. Dengan begitu, kalau satu aset sedang lesu, yang lain bisa menutupi. Inilah yang disebut tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Jadi jangan habiskan seluruh uangmu untuk emas, dan jangan pula mengabaikannya sama sekali. Porsinya yang seimbang itu yang bikin keuanganmu lebih kokoh menghadapi berbagai keadaan. Sesuaikan persentasenya dengan kenyamanan dan tujuanmu sendiri. Terakhir tapi sangat penting, waspada penipuan emas. Karena emas bernilai tinggi dan diminati banyak orang, penipu juga banyak berkeliaran. Kenali modusnya. Pertama, emas palsu atau emas dengan kadar lebih rendah dari yang diklaim, dijual dengan harga di bawah pasaran biar kamu tergiur. Ingat, harga terlalu murah itu hampir selalu pertanda bahaya. Kedua, investasi emas bodong, yang menjanjikan keuntungan tetap dan besar tiap bulan asal kamu setor sejumlah uang. Ini skema yang cepat atau lambat akan ambruk dan uangmu hilang. Ketiga, arisan atau titip dana emas dari pihak nggak jelas yang tiba-tiba kabur. Cara melindungi diri sebenarnya sederhana. Beli hanya di tempat resmi. Cek keaslian lewat sertifikat dan fitur keamanannya, jangan percaya iming-iming untung pasti, dan kalau ada yang terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar memang bohong. Uangmu hasil kerja keras, jadi lindungi dengan kehati-hatian dan jangan gampang tergiur. Oke, kita sudah jalan jauh banget di video ini, dan kalau kamu masih di sini, selamat, kamu sekarang jauh lebih siap dibanding kebanyakan pemula. Mari kita rangkum intinya. Emas itu alat lindung nilai jangka panjang, bukan jalan cepat kaya. Pilih emas batangan murni, bukan perhiasan, kalau tujuanmu investasi. Beli hanya di tempat resmi, jaga sertifikat dan kemasannya, pahami spread dan biaya-biayanya, dan nabung secara rutin daripada nembak waktu. Simpan dengan aman, jadikan emas hanya sebagian dari simpananmu, dan selalu waspada penipuan. Tapi dari semua ini, langkah pertamamu nggak perlu rumit. Hari ini juga, kamu bisa buka satu aplikasi tabungan emas resmi, dan beli emas pertamamu, sekecil Rp10.000. Anggap itu langkah simbolis sekaligus nyata, awal dari kebiasaan baikmu. Dari nol, sedikit demi sedikit, emasmu akan tumbuh seiring waktu. Yang penting bukan seberapa besar kamu mulai,
tapi bahwa kamu mulai dan konsisten. Kalau panduan ini ngebantu, tolong tekan suka dan subscribe cara nabung, karena video selengkap ini butuh usaha besar dan dukunganmu sangat berarti. Dan tulis di komentar, emas pertamamu mau buat tujuan apa? Nikah, haji, pendidikan, atau dana cadangan? Aku pengen tahu rencanamu.